melanjutkan kajian kita pada sore hari ini, yakni kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dari Al-Hafidz Abdul Qadir Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu. Kita sampai hadis yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sana Abi Qatadah, semoga Allah meridhai atasnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini meneruskan kemarin tentang najisnya hewan. Fil hirrati, kemarin itu di 12 menjelaskan tentang untuk mensucikan tempat yang dikenai anjing. Dilanjutkan wafil hirrati, dan di dalam hewan kucing, innaha laisat binajasin, sesungguhnya hewan kucing itu bukan merupakan hewan yang najis. Jadi kalau kucing ini berkeliaran sekitar kita bukan seperti anjing. Innama hiya, sesungguhnya itu anjing, sesungguhnya itu kucing, minat tawafina, termasuk hewan-hewan yang suka tawaf yang muter-muter, yang berkeliaran alaikum, atas kalian semua. Akhrajahul arba'ah, dan empat ashabu Tirmidzi wa Ibnu Majah, dan disahkan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi kalau terkait hewan anjing kemarin, kalau dia mengenai tempat, bila di tempat atas anjing, maka kita wajib menyucikannya, membasuhnya 7 kali, dan satunya harus dengan debu. Tapi kalau terkait anjing ini bukan, terkait dengan kucing itu bukan kelompok hewan yang najis, dan memang dia termasuk hewan yang hobinya muter-muter, ngiser-ngiser, bahkan nempel-nempel, nyanak, hewan yang suka nyanak. Jadi sahabat Abdullah bin Sakhar diriwayatkan juga sama sahabat yang suka dengan kucing, dijuluki sebagai Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, bapaknya kucing. Kita lanjut ke hadis 14. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Anas bin Malik berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu qala, berkata sahabat Anas bin Malik, ja'al arabiyyu, datang arabiyyu, orang Arab pinggiran, Arab kampung, Arabi bagi kampung Arab, kampung yang orang udik itu. Dia datang, fabala, maka pipis, ya, kencing, Arabi tadi, orang kampung Arab itu, fi ta'ifatil masjid, di dalam ta'ifah, ya, salah satu sudut pojokan dari masjid. Ujuk-ujuk itu orang Badui, orang kampung, ya kan, orang kampung masuk ke area masjid, lalu dia ngambil tempat pojokan, terus tiba-tiba kencing. Fazajarahun nas, maka orang meneriakin, woi, ya kira-kira kan gertak, apa? Digertak supaya, woi, kamu jangan kencing lah, kira-kira gitu ya. Fazajarahun, cegah, ngomongin, gentak. Siapa nas tadi, orang-orang ngawur aja itu, orang gak nyadar, sopan. Datang tiba-tiba ambil tempat pojok, terus tanpa dosa pipis, ya kan, pojok. Nah ini, tapi indahnya hadis ini, ya, indahnya hadis ini. Fanaha, maka mencegah kepada manusia, orang-orang tadi. Fanaha
kepada orang itu siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang pada gentak, pada megah gitu, ngomongin, jangan gitu dengan nada tinggi ya. Maka mencegah Rasulullah SAW kepada orang-orang yang gertak itu, jangan biarin. Itu ini kata Nabi. Wis biarin, jangan diapa-apain. Ya khasnya gitu ya. Kalau umat itu reaksioner, umat kan khasnya reaksioner. Pemimpin itu adem ya kan, dan biarin. Tapi ini orang yang lihat itu kan udah semua orang nggak punya adab. Gimana di masjid kok pipis tanpa dosa? Wah, reaksi cepat. Tapi Nabi malah ini teksnya ini. Nah, mencegah ya jangan begitu, udah biarin aja. Kira-kira gitu ya. Falam makodo, maka tatkala menyelesaikan tuntas baulahu kencingnya orang Arab itu tadi, ya, wis tuntas, udah masuk lagi dakarnya, gitu kan. Amaro, maka perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi perintah kepada sahabat, bidanu bimin ma'in, bidanu bimin ma'in, untuk mengambil wadah yang berisi air. Danub itu memang bahasa Arab tempat yang diisi air. Kalau danub sebenarnya nggak usah pakai ma'in pun sebetulnya artinya sudah danub itu berarti tempat wadah yang nggak kosong. Memang bahasa Arab itu tempat yang nggak kosong itu ada istilahnya. Ini kalau danub itu wadah yang sudah berisi air. Jadi kalau ngomong gelas itu ada yang gelas tanpa air itu istilahnya apa? Kalau gelas sudah airnya apa? Wadah bejana yang isi air, nah, ininya istilahnya dan danub. Bidanu bimin ma'in, dari bejana yang ember yang ada isi airnya. Wa uhriqo alaihi, maka disiramkan air yang dalam wadah tadi kepada tempat yang dikencingi oleh Arab tadi. Muttafaq alaih. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, kuat ya. Nah, ini pertama yang dari hadis ini kita bisa bayangkan, jangan dibayangkan masjid dulu itu seperti sekarang ya. Yang kayaknya kalau sekarang hampir mustahil ya. Hampir mustahil orang datang ke masjid terus tiba-tiba ngambil pojok tipis gitu. Karena sekarang udah ini aja marmer ya. Kalau di bagian masjid sudah di keramik, rapi, bersih. Kalau dulu kan masjid ya tanah biasa, tanah kayak gitu. Jadi ya orang merasa biasa ya. Jadi kita juga harus mengimajinasi keadaan peristiwa ini pada zaman dahulu yang memang masjid itu dulu ya tanah biasa. Tanah mungkin ada kerikil-kerikil atau batu-batu untuk alas dari tempat sholat gitu ya. Memang dulu memungkinkan orang datang tabung bujuk tanpa itu langsung tipis. Nah, jadi sekarang kayaknya tidak mungkin. Tapi tadi dengan peristiwa dibiarkannya oleh Nabi, maka ada ilmu, betul ya kan? Ilmunya apa? Kalau orang pipis, ini termasuk kalau najis atau apa, kayak gitu ya, cukup disiram. Nah, ini kan ilmunya. Andai kata nggak ada peristiwa ini, atau orang menggertak udah terlanjur keluar, ya kan ngacir, terus diusir terus, pipisnya kan kemana-mana, malah nggak karu-karuan. Kalau itu kan udah terlokalisir, yang dipipisin ya di situ aja, nggak bakal ngecret kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kita tahu berarti kalau orang pipis cukup, bahasanya cukup disiram, diguyur air maka jadi suci. Jadi ini penting ya. Jadi nanti peristiwa-peristiwa begini ini memang bermanfaat ketika selesai. Oh, ternyata maksudnya dulu Nabi membiarkan juga begitu biar ada ilmunya. Nggak semata-mata apa namanya, kok mempersilahkan masjid dikencingi, bukan itu. Tapi barokahnya adalah kita dapat ilmu. Kalau kencing cukup disiram air, nggak usah panik, nggak usah apa, cukup disiram air nanti jadi suci. Memang dulu memungkinkan sekali orang datang ke masjid langsung itu karena memang tanah. Bahkan di kata
itu beberapa tempat masjid yang kuno itu masih mempertahankan sebagian itu tidak di porselen ya, tidak di keramik, karena jadi original dulu tempat yang apa namanya dulu tidak ada alasnya lah. Itu hadis ini ya, jadi intinya ilmu dari Rasulullah terkait dengan kencing. Dan juga nggak menyalahkan, memang nggak tahu kan, nggak tahu ya udah, saya kencing aja. Itu nggak mungkin kalau orang Badui atau orang yang udik ya, nggak tahu apa-apa, jauh dari pengetahuan. Hadis nomor 15, wa an Abi Umar radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Ibnu Umar, qala berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, ukhilat lana maitatani wa damani, dihalalkan atas kita dua mayit, dua batang, wa damani, dan dua darah putih. Fa'ammal maitatani, adapun dua mayit itu, bukan mayit ya, bangkai. Fal jaradu itu adalah belalang, wal khutu dan ikan. Jadi kalau batang itu halal untuk belalang dan ikan, jadi itu termasuk ini. Jadi nggak usah nyari apa namanya, oh ini batang, ini ikan batang mati yang disembelih ala Islami, bukan ya. Kalau ayam yang disembelih itu batang ya kan, tiba-tiba mati nggak jelas, kalau kita anggap sah halal nggak boleh. Yang boleh itu hanya belalang dan ikan, itu apa-apa bangkai. Tapi kalau yang lain itu jangan. Wah sayang ini ada apa namanya ayam masih seger apa utuh lalu kita budetin ya, nggak boleh, itu haram. Wa amad damani, dan adapun darah itu fatihalu wal kabidu, itu apa namanya hati dan limpa, hati dan limpa itu bisa kita makan, bukan darah ya. Itu memang komponennya nyaman, tapi bukan kalau dulu ya, nggak tahu sekarang. Dulu itu kalau di Pantura itu masih suka ada orang masak pengganti, karena ini mahal, limpa hati ini mahal. Itu dia ngumpulin darah biasanya itu darah orang nyembelih apa itu sapi, nyembelih hewan, itu darahnya dikumpul lalu digoreng. Namanya apa itu ya? Dideh. Nah, ya dideh. Namanya dideh. Itu murah, enak, tapi itu haram. Nggak boleh, itu mengganti najis semua itu. Nggak boleh dimakan. Enak, tapi itu makanan yang haram. Haram nggak boleh. Nabi nomor 16, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasul, idza waqa'ad dzubab, tatkala jatuh ya, nempel ad-dzubab lalat fi syarbi ahadikum, di tempat minum kalian, salah satu dari kalian, fal yakmishu, maka hendaknya kalian langsung ngedus, nyelup, fal yakmishu, celupin. Kalau ada kita minum kopi atau minum air ditempel lalat, ini kata Rasul ya, fal yakmishu, cemplungin sekalian, nempel kan gitu, kan pasti nempel tuh mati kan, nggak bisa terbang lagi. Nah, langsung aja disuruh celupin, fal yakmishu. Kalian situ terus buang, bukan buang terus minum lagi gitu. Fa inna fi ahadi janahaihi, karena sesungguhnya, ini ada kalimat penekan, karena sesungguhnya di dalam salah satu suwiwinya atau
apa ya, swiwi lah, sayap ya, sayapnya itu daun ya. Itu adalah obat. Yang satu penyakit, yang satu penawar. Jadi kalau yang nyemplok nanti yang sisi obat kan bahaya. Nah, karena itu obat, ada obatnya aman. Terus wafil akhiri syifa'un. Oh enggak, yang daun itu apa, penyakit yang di dalam akhirnya ada syifa'un, obat. Jadi di sayap satunya ada obat, di sayap satunya ada penyakit. Jadi imbang, aman. Akhrajahu Bukhari, dikeluarkan hadisnya oleh Imam Bukhari wa Abu Dawud wa zada, dan menambahkan Abu Dawud wa innahu yattaqi bi janatihi allazi fihi ya kan, dan sesungguhnya sayap satunya itu menjaga dari daun itu, dari penyakit itu. Nah, jadi dari hadis ini, Bapak sekalian, kalau kita lagi minum ada lalat nemplok, terus nyeblesin dua, karena sayap satunya penyakit, sayap satunya obat penawar. Jadi nggak tahu Bapak ini nggak, ini nggak pasti benar ini, namanya juga dikalahkan Rasulullah SAW. Kadang-kadang orang jijik ya kan, membayangkan lalat itu kan gimana hidupnya lalat itu. Kira-kira kan kita bayangin kemana-mana itu, dia nemplok ke mana-mana, kotoran mana-mana, terus nemplok ke makanan kita, nyelupin. Ya, karena bukan dibuang lalatnya, dibuang sak minumnya ya, dibuang sak minumnya. Kalau iman, yakin, sekali. Ya. Di penelitian kedokterannya ini benar. Ini soal tadi itu, ya kadang orang masih ada yang jijik ya kan. Bayangin tadi itu lalat itu kan dari, kan tidak hanya nemplok kemana-mana, tidak hanya ke minuman, tapi nemplok, wah ini mungkin dari 4 kotoran kita pun kan dienceloki sama punya lalat. Tapi kalau yakin itu udah beres ya. Yakin kalau ini hadis Rasulullah SAW yang iman kita. Tes nanti lah kalau ada ketahuan kan mencelok lalat ditelup-telupin. Hadis 17. Wa an Abi Waqidin radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abi Waqid, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kufi aminal bahimati, ma sesuatu yang dipotong, dipotes, diambil, minal bahimati dari hewan, wahya hayatun, dan hewan itu hidup, bahwa mayitun, maka yang begitu itu adalah mayit, batang. Akhrajahu, keluarinnya hadis siapa? Abu Dawud dan Tirmidzi, wa hasanahu, dan menyatakan hasan, walafzulah, dan lafaz atas hadis ini. Maksudnya apa ini Pak? Kalau kita ngambil sesuatu itu dari hewan hidup, terus kita mau ambil sebagiannya, itu tidak boleh, haram. Ini misalnya nih ada kambing, kita ambil sampelnya doang gitu Pak, tapi posisinya hidup. Lalu sampel itu kita masak sendiri, terus hewannya masih hidup. Nah sampel ini adalah haram, batang maksudnya. Tapi kalau harusnya dipotong, disembelih ala Islami, ya semua jadi halal. Nggak boleh kita potong-potong sedikit itu terus ambil dicicil apa ini, dicicil sampelnya doang gitu, dicicil apanya doang nggak bisa, atau ayam ya, atau apapun itu nggak boleh. Satu memang menyiksa kan, dan memang dari barang yang nggak bisa bisa ngambil itunya doang, ini mirip ya, ditabung nggak boleh. Itu hadis nomor 17. Kita nggak boleh, tidak diperkenankan. Itu jelas juga mengingkari peri kehewanan, mengingkari peri
tersiksa. Bayangin kita diambil bijinya doang, ya kan? Sakitnya kayak apa? Bahkan kalau kita memotong kambing itu sunahnya kita harus perlakukan hewan-hewan itu mulia. Kita senang-senangkan dulu. Kita hibur dia sebelum kita potong, kita bunuh. Makannya kita enaki, ya kan? Kita muliakan. Ini bagian dari adab mau nyembelih hewan. Itu saking kita juga memberikan keperikawahan untuk sayang kita kepada hewan. Bukan terus semena-mena, ini mau kita bunuh ini kan nggak apa-apa, tersiksa. Sehari ini nggak kita kasih makan, nggak boleh. Kalau adab menyembelih justru harus kita muliakan ini apa namanya hewan-hewan. Sehingga ketika dipotong nggak stres. Nah, apalagi kalau ahli-ahli potong itu dia sudah bisa komunikasi. Dia langsung enak, potong, legowo diambil nyawanya seperti awal. Hadis nomor 17 itu menyelesaikan bab dunia, bab tentang air. Berikutnya adalah babul aniyah. Ini bab tentang wadah atau bejana. Ini bab yang kedua, hadis nomor 18. Sambil nunggu hujan, ya kan? Hujan juga kemana-mana. Terus selesai. Bab nomor 18 an Hudzaifah ibnil Yaman radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Ini sahabat Hudzaifah. Ini seorang sahabat yang terkenal sebagai sirrul Rasul, orang yang pandai menyimpan rahasia Rasulullah SAW. Jadi ini terpuji. Jadi sahabat Hudzaifah ini sahabat yang semasa hidup zaman Rasulullah itu mampu menjaga rahasia apa yang disampaikan Rasulullah. Itu sirrul Rasul. Susah. Dia tahu apa yang disampaikan Rasul, tapi tidak mungkin mengeluarkan apa yang Rasul kepada siapapun, bahkan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada yang lain-lain. Saking menjaganya rahasia dari Rasul. Ini sahabat Abu Bakar. Di antara yang paling istimewa itu adalah sahabat Hudzaifah inilah yang dikasih tahu Rasul siapa sahabat yang terkategori munafik apa enggak. Orang munafik itu artinya apa? Munafik itu artinya orang yang dalamnya ingkar tapi dohirnya menyatakan Islam. Jadi pura-pura masuk Islam. Banyak nih misalnya sahabat Rasul, mana yang dohirnya dia seolah-olah Islam tapi batinnya sebenarnya kafir, bahkan menghancurkan, punya agenda merusak Islam. Nah, yang dikasih tahu si A si B-nya itu adalah Hudzaifah ini. Tapi tidak pernah keluar siapapun yang dianggap munafik ini. Sangat kuat rahasia, menjaga rahasia. Ini kadang nanti antara munafik itu kan tidak mau Rasulullah itu mensalahi orang yang munafik. Nah itu cara sahabat mengetahui ini munafik itu tinggal lihat ini sahabat meninggal. Umar itu tahu nih cirinya dan diteni. Ini kalau sahabat ini meninggal ini mesti cek satu sahabat Hudzaifah nyolatin enggak? Nah, kira-kira. Oh enggak datang. Ini. Kalau yang lain kan enggak tahu munafik apa enggak. Kalau yang kayak sahabat dengan yang cerdas ini kan bisa meniteni. Emang nggak boleh disolati orang yang munafik. Tapi yang tahu munafik apa enggak kan nggak ada yang tahu. Bahkan kita nggak boleh mencap orang itu munafik apa tidak. Kita dilarang menuduh orang ini munafik. Sehingga itu hanya berhenti di sahabat Hudzaifah.
yang dikasih tahu Rasul. Karena Rasul dapat informasi dari Allah, dikasih tahu si A ini bukan Rasul nggak pernah tahu ini munafik apa enggak. Tahu. Tapi Rasul tetap memperlakukan sahabat yang munafik itu sebagaimana orang tidak munafik, kecuali tidak disolati ketika meninggal. Nah sahabat nggak tahu ini munafik apa enggak. Cirinya kalau ingin tahu ini munafik enggak, pokoknya hanya titen. Ya yang titen orang-orang tertentu yang tahu pola. Ciri ini Abu Hudzaifah tidak sholat mayit, berarti sahabat ini munafik. Kira-kira gitu. Karena sahabat semua itu oleh Rasul tidak boleh mencap mendahului orang itu munafik apa enggak. Nahkumu bil-zawahir. Oleh Allah Subhanahu wa taala kita itu diperkenankan hanya menghakimi yang dohir-dohir. Enggak boleh yang apa namanya? Sir-sir di dalam hati kita enggak memang tahu Ustaz Ando ini lihatannya doang ini Islami, wah gaya, enggak boleh. Tapi sesungguhnya dia punya agenda merusak Islam, dia munafik. Bisa. Dilarang betul. Hanya sirnya satu-satunya udah populer ya, kalau kita browsing kita nyari-nyari ya Hudzaifah ini aja. Bahkan ada cerita saking nggak bolehnya kita itu menuduh orang itu pura-pura atau tidak. Pernah satu sahabat itu lagi perang itu kan memang membunuh atau dibunuh, betul nggak? Namanya perang itu siap mati, jihad fisabilillah yang nyata, taruhannya adalah nyawa. Kalau siap korban nyawa ikut jihad. Sahabat ini ikut jihad perang, lalu batu hantam keras, tiba-tiba pas sahabat ini mau menancapkan pedang, mau siap mati, tiba-tiba dia iman, menyatakan iman kepada Allah, mengakui Rasulullah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ya kan? Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Bingung ini sahabat, ya kan? Wah ini kan kira-kira kalau dohir kita ini pasti pura-pura. Giliran tadi kita perang-perangan beneran, mati-matian, begitu dia kalah mengakui iman. Lalu diputuskan di situ enggak itu pura-pura. Akhirnya sahabat ini tetap membunuh, matilah. Atas kejadian ini lapor Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi ada peristiwa perang itu begini. Kita sudah perang, tiba-tiba di saat dia terpojok kalah, pedang mau kita hujamkan, dia la ilaha illallah, saya percaya tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Terus gimana? Ya karena kita tahu ini pura-pura karena mau mati, ya kita sikat, ya kan? Kurang ajar, enak banget mati gitu. Kira-kira gitu ini. Ya sikat hajar. Loh. Terus bagaimana dengan pertanggungjawabanmu dengan kalimat la ilaha illallah itu? Ini pura-pura Nabi tadi itu sebelum kejadian di awal. Kotok-kotokan keras. Maka ini strategi aja supaya nggak terbunuh. Jadi dia nggak benar itu. Sahadatnya itu, imannya ini. Kalau begitu kenapa nggak kau belah saja dadanya untuk tahu dia itu imannya benar apa enggak? Bagaimana pertanggungjawaban dengan la ilaha illallah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wah, sahabat kan nangis. Apa hak saya ini? Mengaku saya kok melebihi Allah Subhanahu wa taala, mengetahui hatinya dia, mengetahui sirnya dia, bahwa itu pura-pura apa enggak? Jadi diulang itu sama Rasul. Bagaimana
Kalau pertanggungjawaban dengan la ilaha illallah. Padahal sederhana kan? Kan orang untuk masuk surga itu dengan la ilaha illallah. Ya kan? Apa namanya? Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, kok ini dengan kalimat la ilaha illallah dijadikan ajang untuk nangis sahabat ini, ya Allah, ya Rasulullah, mintakan istighfar saya, ampunan saya kepada kasihan. Kira-kira gitu. Maka saat dari itu kita tidak boleh menghukumi yang sincere. Kita menganggap orang ini, wah ini pura-pura, ya kita tahu, tidak bisa. Yang sincere itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya bisa menghukumi yang dohir. Repot, rumit Pak. Karena musuh dari dalam itu lebih repot, lebih merepotkan, lebih menyakitkan dibanding karuan terang-terangan. Musuh saya di sini kan ada pada. Tapi kalau ini kan di barisan kita, tapi musuh dari belakang ini lebih rumit. Zaman Nabi dakwah di Mekah itu terang-terangan, kafir, saya musuh ente ya Muhammad. Clear, ya kan? Gak ada, saya pura-pura Islam tapi akan masuk, gak ada. Nah, mulai ada generasi munafik itu ketika Rasul pindah ke Madinah. Nah, mulai ada golongan yang dipelopori nama sahabat Ibnu Salul itu mau merangin Islam secara nyata, ini tahu diri kuatnya Rasulullah. Maka strateginya merubah strategi dari musuh terang-terangan dengan cara lunak mengakui Islam tapi agendanya merusak Islam. Nah, itulah mulai ada generasi munafik. Itu lebih rumit sekali. Saking rumitnya, sahabat kita merasakan ini orang tahu, apalagi Ibnu Salul dalam banyak kisah ceritanya merongrong Islam dari dalam, sampai sahabat Umar itu minta izin Nabi untuk membunuh Ibnu Salul ini. Ini orang pura-pura Nabi, kira-kira lebih gimana sih? Dia ini kemana-mana juga sama kita, ya. Kumpulnya sama sahabat, orang juga tahu ini Islam, gitu. Masa Rasulullah, kata Nabi ini, membunuh sahabatnya sendiri? Karena Umar minta izin membunuh Ibnu Salul itu. Dan Nabi kan masa saya yang bunuh sahabat sendiri. Karena yang diketahui kan tidak sama diketahui oleh publik. Tuduhan sir itu tidak boleh. Nah, ini Hudzaifah ini yang tahu ini munafik apa. Kita lanjutkan substansi hadisnya. Itu kira-kira dari sahabat Hudzaifah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasrobu, janganlah kalian minum fi aniyati dhahabi, dari tempat yang terbuat dari emas, wal fiddati dan perak. Gaya ini istimewa, tempat minum aja dari emas. Ini geleleng ya. Nah, kira-kira mau sombong lah kan? Nyombong tempat minumnya dari emas atau perak. Gaya nggak Pak? Minum ini. Maka oleh Nabi nggak boleh. Sebenarnya la tasrobu, jangan kalian minum dari tempat yang terbuat emas dan perak. Pasti ujungnya ini sombong loh. Kenapa sih kok nggak boleh emas perak? Gitu kan? Emang emas perak itu mengandung racun, kira-kira gitu ya. Tapi intinya nggak boleh. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan juga kalian jangan makan dari emas dan perak di dalam sihafihima, di dalam tempat makan ya. Tempat makan, kalau orang Arab itu ini hadis ini itu apa namanya, kayak nampan ya, nampan kecil itu, nampan kecil yang dipakai untuk 3 sampai 5 orang rame-rame, sejenis piring tapi piring besar ya. Kalau kita ngaji di model-model majus ya gitu ya, apa rame-rame ya, terus ada tembok kecil-kecil itu untuk makan. Jangan juga kalian makan yang itu tembornya terbuat dari emas atau perak, nggak boleh. Fa innaha lahu, sesungguhnya untuk tempat yang dari emas perak itu untuk mereka-mereka.
fit dunia di dunia. Ya itu untuk kemewahan dia, kemegahan dia di dunia, monggo. Tapi bukan kita umat Islam. Kalau mau gagah-gagahan, sombong-sombongan, keren-kerenan, udah. Nah, mereka itu bukan golongan kita, bukan umat Islam. Walaupun, tapi untuk kalian semua umat Muslim, fil akhirat nanti kalian itu di akhirat dapat ini. Muttafaq alaih, ini hadis Bukhari Muslim. Memang nggak perlu kita di antara fiddah dan zahab itu kan untuk bahasanya kalau orang pakai emas perak itu kira-kira untuk apa? Pamer, untuk gaya, untuk ya kalau bahasa saya ya untuk sombong-sombongan. Sombong itu kan milik setan, maka kita bilang. Saya kira gitu ya, sudah terang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.